Kegiatan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa Malang dengan agenda wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun akademi 2021-2022 berlangsung Sabtu 25 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Kegiatan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa Malang diikuti oleh 214 wisudawan sarjana strata 1 program studi manajemen dan akuntansi serta pasca sarjana magister manajemen dan dihadiri langsung oleh Ketua STI Jaya Negara Taman Siswa Malang Dr. Eni Lestari Widarni SEMM beserta jajaran wakil ketua. Ketua Panitera Majelis Luhur Taman Siswa dan Pembina STI Jaya Negara Taman Siswa Ki Dr. Saur Panjaitan 8MM. Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Profesor Dr. Andes Haji Pardiman, Ketua Yayasan Maju Jaya Negara Dr. Andes Purnomo Aji MPD, Kepala Bakorwil 3 Malang Insinyur Budi Sarwoto MM, perwakilan LL Dikti Purnomo SHMH, para wali mahasiswa serta undangan lainnya. Wisuda, sarjana dan pasca sarjana STI Jaya Negara Taman Siswa Malang tahun akademik 2021-2022 pada hari Sabtu 25 Juni 2022. Acara diawali dengan prosesi jajaran Senat memasuki tempat upacara dan dilanjutkan dengan pembukaan rapat terbuka Senat oleh Ketua Dr. Eni Lestari Widarni SEMM dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta dan himne Taman Siswa. Pembukaan rapat terbuka Senat. Opening of commencement ceremony. Kepada Dr. Eni Lestari Widarni MM disilakan. Opening the commencement ceremony by the head of STI Jaya Negara Taman Siswa, Ibu Dr. Eni Lestari Widarni MM. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Senat terbuka wisuda sarjana pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa tahun akademik 2022 saya nyatakan dibuka. Para pahlawan kita, khususnya Bapak Pejuang Pendidikan Nasional almarhum Ki Hajar Dewantara, mengheningkan cipta mulai.
Memasuki acara selanjutnya, laporan Ketua STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang, Dr. Eni Lestari Widarni SEMM, yang menjelaskan wisuda tahun 2022 ini bertepatan dengan 100 tahun Taman Siswa, dengan tema kebangkitan Taman Siswa dengan menggelorakan kebersamaan nasional dan keteladanan Bapak Pendidikan Nasional. Momen spesial ini, STIE Jaya Negara Taman Siswa juga memberikan beasiswa untuk calon mahasiswa sarjana S1 reguler, gratis SPP dengan kuota terbatas sampai 31 Juli 2022. Yang sangat luar biasa wisudanya. Kalian dihadiri oleh beliau-beliau, yaitu Ibu Putri dari Proklamator Republik Indonesia, yaitu Ibu Profesor Mutia Hatta, dan juga para pejabat-pejabat yang lainnya yang ikut hadir. Dan ini baru kali ini di acara wisuda kita dihadiri oleh beliau. Catatan sejarah dalam perjalanan STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang menuju keberhasilan. Inilah awal dari keberhasilan STIE Jaya Negara Malang yang nantinya insya Allah 2 tahun ke depan bisa menjadi Universitas Taman Siswa Malang. Harapan dari seluruh sivitas akademika, juga seluruh masyarakat ingin memiliki perguruan tinggi yang berkebangsaan dan berbasis budaya, yang mana akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur. Di Jawa Timur hanya ada satu, yaitu STIE Jaya Negara Taman Siswa. Karena lulusan STIE Jaya Negara Taman Siswa dibekali dengan ilmu-ilmu ketaman-siswaan. Di dalam kurikulum terdapat mata kuliah ketaman-siswaan, yang mana inilah yang diajarkan oleh pejuang pendidikan nasional sesuai dengan tema yang saat ini sedang kita gelorakan, yaitu kebangkitan Taman Siswa, yaitu bersama-sama kita menggelorakan kebersamaan dan menteladani Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini adalah momentum 100 tahun Taman Siswa, di mana STIE Jaya Negara Taman Siswa ikut terlibat dalam memajukan generasi bangsa. Dan di Jawa Timur hanya ada satu, yaitu STIE Jaya Negara Taman Siswa. Untuk itu mohon dukungan dari pihak yang terkait. Di sini kebetulan rawuh Bapak Kepala L2 Dikti yang diwakili oleh Bapak Purnomo. Juga di sini ada Ibu Dewan dari Provinsi, Ibu Sri Utari. Kami mohon agar STIE Jaya Negara Taman Siswa nantinya betul-betul bisa ikut diperjuangkan untuk menjadi sebuah universitas yang sangat diharapkan oleh masyarakat, oleh para pendiri-pendiri, oleh pelopor-pelopor pendidikan, bahwa kita membutuhkan perguruan tinggi yang berbasis kebangsaan dan berbudaya. Mereka sudah dibekali dengan ilmu ketaman siswaan, yang mana ajaran-ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin oleh masyarakat awam tidak diketahui apa tujuan dari Ki Hajar untuk mendirikan perguruan taman siswa, yaitu adalah untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cinta terhadap NKRI, yang berbudi pekerti luhur, dan lulusan yang bisa memahami dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Pesan saya, bawalah nama baik perguruan taman siswa
bahwa Anda adalah penerus perjuangan dari pelopor pendidikan nasional di Hajar Dewantara. Anda harus menjadi teladan bagi generasi bangsa yang ada di lingkungan Anda dan di masyarakat. Saya mendoakan mahasiswa-mahasiswiku yang telah wisuda hari ini sukses dan berhasil. Dan alhamdulillah 90% dari wisudawati kita ini telah diterima bekerja. Mereka Surat Keputusan nomor 015/SK S1. Pada kesempatan tersebut juga dibacakan surat keputusan kelulusan dan pemakaian gelar sarjana dan pasca sarjana oleh Wakil Ketua Dr. Bambang Hadi Prabowo MS. Ke-43 Program Studi Akuntansi tahun akademik 2021-2022 dan pemakaian gelar sarjana akuntansi atau SAK. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, kepada peserta ujian program sarjana program studi akuntansi STIE Jaya Negara Taman Siswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dalam menempuh ujian sarjana S1 tahun akademik 2021-2022 dengan hasil baik. Catatan, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 25 Juni 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa, Ketua tertanda Dr. Eni Lestari Widarni SEMM. Sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir dalam sambutannya dibacakan Ketua Bakorwil 3 Malang, Insinyur Budi Sarwoto MM, mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan keluarga, serta berterima kasih kepada STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa di bidang pendidikan, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia. Sains dan teknologi di kampus ini bersama seluruh sivitas akademika STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang. Saudara-saudara telah mendapat kehormatan untuk berproses menjadi seorang intelektual yang berilmu sekaligus berakhlak mulia, yang di sisi Allah insya Allah memiliki derajat yang tinggi. Saya yakin sebagai lembaga penghasil kaum intelektual yang telah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya bersama STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang, saudara-saudara wisudawan-wisudawati mampu menunjukkan peran-peran intelektual di masyarakat, menunjukkan peran-peran kemanusiaan, menunjukkan peran-peran kebangsaan demi kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Oleh karena itu, secara khusus atas nama pemerintah dan rakyat Jawa Timur, dengan tulus saya menyampaikan terima kasih kepada STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang atas peran sertanya dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menjadi sumber daya utama pembangunan khususnya di Jawa Timur. Suatu masa besar dilahirkan oleh abad. Acara dilanjutkan dengan penyampaian orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Mutia Faridah Hatta Swasono, putri proklamator Muhammad Hatta dan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, dengan tema faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan modal sosial kultural. Dengan maksud untuk mengingatkan bahwa zaman kemerdekaan adalah masa yang besar. Artinya Indonesia merdeka yang ayah saya bersama Bung Karno memproklamasikannya, itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa bagi kita bangsa Indonesia yang sudah
dijajah begitu lama. Hanya lahir manusia-manusia kerdil, ya, yang lengah akan tugasnya untuk menjemput kemerdekaan Indonesia dan menggelorkan Indonesia menjadi besar dan jaya. Inilah yang Bung Hatta kemudian menyebutnya sebagai tanggung jawab kita semua terutama tentang bagaimana kaum intelijensia, kaum terpelajar untuk menjemput masa besar yang kita lahirkan melalui proklamasi kemerdekaan pada abad ke-20 itu. Dan pandangan Bung Hatta mengenai tanggung jawab intelijensia ini dari kaum terpelajar tentu perlu disadari oleh kita semua, termasuk yang di ruangan ini, seluruh sivitas akademika SDA Jaya Negara Taman Siswa, khususnya 214 wisudawan dan wisudawati yang ada di ruangan ini. Jadi Bung Hatta itu mengatakan kaum intelijensia itu mempunyai tugas mampu melihat keganjilan dan berpikir, kalau dalam bahasa sekarang, mencari solusi. Solusinya apa? Jadi kalau kita lihat Indonesia kaya, selalu bilang begitu. Indonesia kaya, tapi kok kita juga bertanya, kenapa ya bangsa kita banyak yang miskin? Ya, ini adalah suatu keganjilan. Ada yang salah di situ. Nah, inilah tugas kaum intelijensia untuk mencari solusinya. Sebagai guru besar antropologi, Profesor Kuncharaningrat juga menulis buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Intisari dari buku itu adalah mengidentifikasi berbagai hambatan mental yang dihadapi bangsa ini untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai agent of progress. Ya. Hambatan mental itu saya menyebutnya sebagai unfreedom, yaitu hambatan-hambatan tradisional, sosial kultural, dan semacamnya yang tidak mungkin bangsa Indonesia memperluas kemampuannya, baik membangun dirinya sendiri maupun membangun masyarakatnya dan tanah airnya kalau hambatan itu masih ada. Ya. Karena hambatan itu menghalangi modal sosial kultural yang diperlukan untuk mendampingi modal finansial ekonomi untuk membantu suatu kemampuan besar untuk pembangunan nasional. Satu, saya yang siap ya. Dalam seumur hidup dari manusia Sulawesi dan para tamunya semua. Baik, siapa sih yang terbaiknya? Wisuda kali ini bersamaan dengan peringatan 100 tahun Taman Siswa. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa dan Pembina Setia Jaya Negara Taman Siswa, Profesor Sri Edi Swasono, yang dibacakan oleh Profesor Dr. Andes Haji Pardima. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada Taman Siswa Cabang Malang dan seluruh jajarannya yang aktif menyelenggarakan peringatan 100 tahun Taman Siswa. Pada acara wisuda ini diwisuda sejumlah 214 wisudawan-wisudawati, suatu jumlah yang sangat membanggakan. Untuk para wisudawan-wisudawati, saya sampaikan sekarang ini negara kita keadaannya tidak bisa dibilang sebagai baik-baik saja. Ya, tidak sedang baik-baik saja. Berbagai ancaman baik yang menyangkut keberdaulatan negara,
kemakmuran dan keadilan sosial masyarakat, serta kebahagiaan rakyat sangat mencemaskan. Lalu apa sikap sebagai sarjana menghadapi keadaan yang tidak menggembirakan ini? Setelah saya pikir panjang, maka perlu saya sampaikan masalah tanggung jawab intelektual kita sebagai sarjana, yaitu masalah paradoks Indonesia yang relevan dan berguna bagi para wisudawan dalam kehidupan barunya sebagai sarjana. Apa itu paradoks? Paradoks adalah suatu statement atau pernyataan yang mengandung pertentangan inherent atau suatu yang saling berlawanan, semacam contradictory proposition, tetapi mengandung kebenaran. Para lulusan ini diharapkan telah memenuhi standar pendidikan. Sementara itu dalam sambutannya, Lembaga Layanan Dikti Wilayah 7 Surabaya yang disampaikan oleh Purnomo SHMH, Koordinator Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Sistem Informasi, menjelaskan 214 wisudawan telah memenuhi standar pendidikan nasional karena penyelenggaraan sudah akuntabel. Tanggal 11 Januari 2019 tentang hal permohonan verifikasi data wisudawan serta penggunaan PIN dan sipil perguruan tinggi, wajib menyampaikan data mahasiswa yang telah yudisium dan distatuskan lulus kepada LLT Wilayah 7 untuk diverifikasi paling lambat 1 bulan sebelum wisuda dilaksanakan. Apabila telah dilaksanakan dengan benar, maka para lulusan yang telah diwisuda dapat melakukan pengecekan diri pada Pendikti, dan apabila ada kesalahan data tersebut dilaporkan kepada kampusnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur beserta staf mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa dan khususnya kepada para wisudawan atas keberhasilan menyelesaikan studi di kampus ini. Hadirin yang berbahagia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah merumuskan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Adapun pokok-pokok Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti mentari terbenam, beri semangat pada jiwaku, beri kicauan untuk hidupku, ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua. Aku yakin pasti bisa.
Acara dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan wisudawan-wisudawati program sarjana dan pasca sarjana oleh Ketua Dr. Eni Lestari Widarni SEMM yang ditandai dengan penyerahan surat kelulusan. Marcel Mona Monita Sula SM, lahir di Kupang 13 Maret 2000, putri dari Ibu Veronica Sula. Dani Sepria Kurniawan SM, lahir di Malang 9 September 1996, putra dari Ibu Susialewati. Elis Ardiana Kahu SM, lahir di Kupang 10 April 1995, putri dari Ibu Paulina Laidat. Aginsa Triaganda Putra SM, lahir di Malang 19 Agustus 1999, putra dari Bapak Didik Waluyo Moh MM. Via Yusti Adikawati SM, lahir di Malang 20 Juli 1997, putri dari Bapak Adi Sumarto. Siti Nuraini Zulifah SM, lahir di Jombang 21 Oktober 1998, putri dari Ibu Puliana. Iqbal Setiawan SM, lahir di Malang 24 Maret 1998, putra dari Bapak Hartono. Adi Chandra Wijaya SM, lahir di Malang 7 Juli 1995, putra dari Ibu Riani. Ardi Lumanto SM, lahir di Kediri 9 Agustus 1997, putra dari Ibu Ani Sulistiowati. Putra dari Ibu Saturi. Putra dari Haji Suprayitno dan Haja Istiana. Astri Rati Pratiwi SM, lahir di Malang 11 Mei 1986, istri dari Bapak Rizky Dwi Septiansyah SM. Iin Dwi Astuti SM, lahir di Malang 8 Januari 1983, istri dari Bapak David Eko Arianto SH. Lila Nur Mahadani SM, lahir di Malang 26 Juli 1999, putri dari Bapak Dr. Andes Mardianto MM. Rio Seperti SM, lahir di Malang 25 Mei 1979, suami dari Ibu Miada. Pengukuhan wisudawan-wisudawati S1 Program Studi Akuntansi Ridho Kusuma Tanjama SAK, lahir di Malang 7 Desember 1994, suami dari Ibu Nur Ainun Jaria SPD. Mita Surya Ningrum SAK, lahir di Malang 28 Oktober 1999, putri dari Bapak Sulio Mantono. Nanda Nina Novita Sari SAK, lahir di Malang 26 Mei 1999, putri dari Bapak Iwan Setiawan. Embun Sekar Salsabila SAK, lahir di Malang 27 Maret 2000,
putra dari Bapak Anis Loka Winarno. Muhammad Misbah SHK, lahir di Malang 4 Juli 1996, putra dari Bapak Romli. Muhammad Dendi Fanani SHK, lahir di Malang 5 November 1992, putra dari Ibu Dewi Zumratul Khairah. Nurul Hidayah SHK, lahir di Malang 27 Desember 1999, putri dari Ibu Diah Mudarini. Vera Vikaniartika SHK, lahir di Blitar 17 Juni 1999, putri dari Bapak Sungkan. Muhammad Irfan Fauzi SHMM, lahir di Malang 11 Desember 1995, putra dari Bapak Haji Umar Ismiran SHMM. Elizabeth Kristiawati SPD MM, lahir di Surabaya 18 Desember 1969, istri dari Bapak Insinyur TJ Andi Latuheru. Kristiana Tri Puji Rejeki SPSI MM, lahir di Probolinggo 27 Juni 1973, istri dari Bapak Dr. Andes Haji Eko Yudi Irawan. Lahir di Gresik 8 Oktober 1995, putri dari Dr. Andes Eko Yudi Irawan. Dr. Dian Elo Pitajang MM, lahir di Malang 31 Maret 1978, istri dari Bapak Amiruddin. Bambang Rasmadi SHMM, lahir di Malang 14 Mei 1975, suami dari Ibu Lulu Windarti SE. I will climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken, 'cause I need you to see that you are the reason. Yuk, ini bersama. There goes my hand shaking. You are the reason. My heart keeps beating. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light is fading down, and spend every hour of every day keeping you safe. I will climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see bersama that you are the reason. I don't wanna hide no more, I don't wanna cry no more. Be a little closer now, just a little closer now, jump a little closer. I need you to hold me tonight. Sumpah Sarjana dan Pasca Sarjana. Kami wisudawan wisudawati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa Malang. Bersumpah. Satu. Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi nama alma mater. Dan nilai-nilai Pancasila. Dua. Senantiasa taat dan setia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka pembangunan nasional. Empat. Senantiasa mengutamakan kepentingan umum. Daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Senantiasa tetap memelihara nama baik alma mater. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa Malang. Dan berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, pembacaan Sumpah Sarjana dan Pasca Sarjana, dan pembacaan surat keputusan lulusan terbaik program Sarjana dan Pasca Sarjana oleh Dr. Sri Haryani SEMM, serta pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa membaca dan seterusnya menimbang Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 4 dan 5, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, kepada lulusan program Sarjana S1 dan Pasca Sarjana Magister Manajemen STIE Jaya Negara Taman Siswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai lulusan terbaik tahun akademik 2021-2022. Diberikan berdasarkan kemampuan lulusan dalam penguasaan ilmu dan sikap, keterampilan dan kemampuan kerja, ketepatan waktu serta ketepatan waktu studi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur taman siswa dengan pengurangan dari lembaga sebesar 50% dari total biaya pendidikan. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Petikan, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Surat keputusan nomor 018/SK
LTP-STIE-6-2022. Lulusan terbaik jenjang S1 Program Studi Manajemen. Terbaik ketiga, Vinta Nurwahyu, nomor induk 21801000167. Terbaik kedua, Adi Chandra Wijaya, NIM 218010001. Terbaik 1, Fitriani Rahayu, NIM 218010009. Terbaik ketiga, Nurul Hidayah, NIM 218020010. Terbaik kedua, Husnul Khotimah, NIM 21802000002. Terbaik 1, Vera Fikani Artika, NIM 21802000012. Jenjang Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen. Terbaik ketiga, Vida Retno Susanti, NIM 21903000126, NIM 20030030010. Terbaik 1, Dian Elok Itajan, NIM 202003005. Ya, salaman sekali. Ya, oke. Ya. Ntar serong lagi. Ya. 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 Sebentar. Ya. 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 Bunganya. Ya. Ya. Oke. Sekarang pandang. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang bunganya, Bu. Ambil. Ya, selamat. Oh, sebentar. Oke. Salaman. Oke.
untuk keluarga. Dengan demikian, sebagai wisudawan dan wisudawati, mewakili para alumni, Agus Widodo SEMM, Ketua Himpunan Mahasiswa Alumni STIE Jaya Negara Taman Siswa, juga pembantu Inspektorat Wilayah 5 Kabupaten Malang, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan selamat bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Alumni STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang. Kita tidak memiliki kepedulian kepada lembaga ini, sebagaimana yang dipesankan oleh para senior kita. Saya mensitir bahwa ada ucapan dari beberapa tokoh negara kita, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Itu yang utama. Kita pernah belajar di STIE Jaya Negara Taman Siswa ini, tentunya kita pernah mengenyam pendidikan yang luar biasa di lembaga pendidikan ini. Kemudian kita tahu bahwa perjalanan STIE Jaya Negara Taman Siswa adalah perjalanan yang cukup panjang, yang merupakan suatu cita-cita dari para pendiri institusi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara yang sekarang bergabung dengan Perguruan Tinggi Taman Siswa yang berpusat di Yogyakarta. Dan perlu kami laporkan kepada Ibu Ketua bahwa alumni kita, Ibu, alhamdulillah bahwa lulusan untuk yang tahun 2021 pada saat khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Malang pada hari Rabu kemarin ada beberapa orang yang dilantik dan dipromosikan. Ini merupakan sebuah penghargaan luar biasa yang bisa disampaikan oleh para alumni kepada sekolah kita yang tercinta ini. Dan untuk itu kami dari pengurus Ikatan Alumni STIE Jaya Negara Taman Siswa mengajak segenap kawan-kawan yang pada hari ini dilantik, berikan prestasi yang terbaik dari apa yang panjenengan punya. Yang mendalam kepada Allah, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada. Sementara itu, Wakil Wisudawan Kristiana Tri Puji Rezeki MM mengucapkan terima kasih kepada STIE Jaya Negara Taman Siswa dan para dosen atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga mereka bisa menyelesaikan perkuliahan di STIE Jaya Negara Taman Siswa dengan hasil yang membanggakan. Terima kasih anak-anak saya. Kebetulan saya punya teman, anak saya juga berada di S2 juga, Alicia Maria Justina, dan juga tadi sudah kita dengarkan si kecil itu juga putri saya, Sofia Nur Justina. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kami sekeluarga bangga menjadi keluarga besar Taman Siswa. Jangan puas dengan S1. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke depan, S1 sudah semakin banyak, peluangnya akan semakin kecil. Jadi saya mewakili teman-teman yang S2 juga menghimbau, karena tadi ada beasiswa, monggo langsung panjenengan juga ikut mengikuti kami yang di S2. Karena peluang itu tidak akan datang untuk kedua kali. Hanya 1,5 tahun kalau kita fokus, insya Allah juga sama dengan teman-teman S2 yang ada sekarang ini. Sekali lagi mungkin itu yang kenangan kami, kenangan yang terbaik, dan insya Allah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa selalu diberkati, Buya selalu berkah dan barokah, karena ajaran Ki Hajar Dewantara selalu akan kami nikmati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri.
Mari kita bersama-sama. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Dr. Andes Imam Thohir SAG dan penutupan rapat terbuka Senat oleh Ketua, serta prosesi jajaran Senat meninggalkan tempat upacara. Iwan Hikmawan melaporkan. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan kepada kita semua rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, wabil khusus kepada para wisudawan wisudawati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rapat Senat terbuka STIE Jayanegara Taman Siswa Malang dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun akademi 2022 dinyatakan selesai dan ditutup. Kepada para wisudawan-wisudawati dimohon untuk tenang terlebih dahulu. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Malang Raya, Jawa Timur yang telah memberikan doa kepada STIE Jayanegara Taman Siswa sehingga pada hari ini terlaksana rapat senat terbuka STIE Jayanegara Taman Siswa dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun akademi 2022. Kepada masyarakat dalam rangka 100 tahun Taman Siswa, STIE Jayanegara Taman Siswa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar dengan beasiswa 50%. Untuk itu, mari masyarakat yang menginginkan untuk menempuh pendidikan S1 maupun pendidikan S2, beasiswa berlaku hingga 31 Juli tahun 2022. STIE Jayanegara Taman Siswa perguruan tinggi yang berbasis kebangsaan dan berbudaya dan memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat baik yang ingin menempuh jenjang S1 maupun program S2 pasca sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini hingga menjelang sore kita telah mewisuda sarjana S1 dan S2 STIE Jayanegara Taman Siswa, dan selamat untuk seluruh wisudawan wisudawati. Berkat doa dan seluruh peserta daripada wisuda pada pagi hari ini telah dihadiri oleh Ibu Mutia dan sebagainya, sehingga pada malam hari ini, pada siang hari ini betul-betul kita dihadapkan pada sebuah kondisi yang penuh dengan kebahagiaan. Dan harapan kita untuk ke depan, mudah-mudahan alumnus STIE Jayanegara Malang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses untuk masa depan yang lebih baik. Sedikit tentang harapan kita bahwa dengan momentum 100 tahun ulang tahun Taman Siswa, harapan kita segera nanti STIE Jayanegara Malang menjadi universitas dan selalu meningkatkan kualitas sesuai dengan
harapan daripada Ki Hajar Dewantara. Sedikit tentang peringatan kualitas lulusan seperti apa ini untuk bisa bersaing di tentang peringatan, jadi kita salah satu perguruan tinggi yang mungkin yang ada di Indonesia yang punya visi yaitu berbudaya dan juga berbangsa, sehingga kita betul-betul harapan kita ke depan itu adalah Taman Siswa menjadi salah satu ciri khas bagaimana kita bisa membangun tata nilai daripada Taman Siswa itu sendiri. Selama ini lulusan seperti apa? Kualitas lulusan seperti apa? Kualitas lulusan, saya kira kita sudah dari berbagai macam kalangan, baik itu PNS, kemudian swasta maupun dari instansi-instansi swasta yang telah berkiprah dan telah sukses untuk meraih jenjang karir di lembaganya masing-masing. Mungkin himbauan kepada para lulusan seperti apa nih harapannya pada para lulusan? Harapan daripada alumnus selalu menjaga nama baik Alma Mater STIE Jaya Negara Taman Siswa dan selalu menjaga bahwa STIKEN Jaya Negara Malang itu betul-betul menjadi perguruan tinggi yang penuh harapan di masa yang datang. Cukup, Pak. Ya, Pak, tak kira penyanyi dong.